Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada room webinar kita pada hari ini. Tak lupa kita ucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga pada zaman yang berilmu seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ehm, Baik, saya Widya Rahmayuni yang akan memandu acara webinar kita pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan atau memberikan informasi memperkenalkan pemateri hebat kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Eki Wida Atmaka, HMD SH CPLA. Beliau bekerja di Airnet Indonesia. Beliau mengambil D3 dengan jurusan Air Traffic Controller dan S1-nya jurusan Hukum. Beliau yang akan menyampaikan materi atau pengalaman hebatnya kepada kita semua dengan tema sistem transportasi udara. Baik, sebelum acara webinar ini kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu. Yang pertama, absensi akan kami bagikan di kolom chat setelah sesi tanya jawab. Dan untuk rekaman webinar, sertifikat, dan pemateri akan kami bagikan di grup WA pada hari Selasa. Mohon bagi Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan mematikan mic agar acara kita tetap kondusif. Dan setelah pemateri selesai menyampaikan materinya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon aktifkan fitur raise hand-nya dan bertanya pada kolom chat. Dan bagi 5 orang penanya yang beruntung nanti, maka akan mendapatkan hadiah pulsa dari kami. Baik, tanpa berlama-lama, eh, kita akan mendengarkan pemateri dari Bapak Eki. Kepada Bapak Eki, waktu dan roomnya dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Widya sebagai host ataupun moderator pada Sama-sama. kegiatan webinar Zoom Live pada siang menjelang siang hari ini. Ya, perkenalkan, mungkin bisa di-share dulu share screen terkait PPT saya yang sudah saya kirim, Mbak. Oke, boleh diperbesar, Mbak. Oke. Baik, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya aturkan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan bergabung dalam webinar pada menjelang siang hari ini. Pertama, mungkin saya akan ke CV saya dulu, singkat saja. Tadi sudah secara umum sudah dijelaskan oleh Mbak Wedia. Biasanya sekarang next slide Mbak ke CV. Oke, saya itu dulu mengenyam pendidikan di Diplomatika di Air Traffic Controller di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya selama 3 tahun. Setelah itu lanjut S1 Hukum di Padang juga waktu itu. Setelah itu saat ini sudah mau selesai karena sudah sidang tesis untuk program master saya di S2 di Surabaya. Hukum juga yang saya ambil. Beberapa saya memiliki satu anak, terus saya kelahiran Tulungagung 1 Januari 92. Berikut juga saya akan sampaikan apa yang sudah saya buat selama umur saya sampai saat ini. Pertama, saya sudah memiliki 5 jurnal yang terindeks internasional, yang ada multicast data radar data transmission using the tunnel internal method and IGMP. Kedua, implementation of HRO, High Reliability Organization in the Air Traffic Control Profession in Indonesia. Yang ketiga, fatigue, stress, and job certification in the air traffic control work. Yang keempat, development method of Doratas methods in the use in runway capacity calculation. Yang terakhir adalah compression
of usage between voice VCCS, voice switching communication system, direct speech VSAT, very small aperture terminal, dan voice over internet protocol. Hingga saat ini juga saya sudah memiliki 7 buku dan sekarang sudah ada 3 buku yang lagi proses terbit, sudah saya masukkan ke penerbit, tinggal tunggu proses terbitan, sehingga total sekitar ada 10 buku nanti yang saya perbuat sampai ya, buku tersebut temanya ada yang pendidikan, hukum, dan juga seputar tentang aviasi atau penerbangan. Artikel saya Bapak Ibu juga sudah bisa cek. Di artikel ini semua tentang aviation journal, tentang penerbangan. Ada di website tersebut, di blogspot saya, di EWA Aviation Journal dan EWA Aviation Journal New. Oke, sekilas mungkin dari CV saya seperti itu. Sebelum kita akan eh, masuk ke materi kita hari ini, mungkin agak banyak tapi akan saya percepat karena memang kalau kita ngomong sistem, sistem itu sangat luas dan besar cakupannya. Memang kita tidak bisa bahas cuma dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam, tapi harapannya di in the end of decisions, para Bapak Ibu kita bisa diskusi. Artinya tidak juga saya harus menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kita lebih banyak nanti diskusi bagaimana perkembangan. Mungkin dari dasar, mungkin nanti kita akan bahas dari apa sih apa saja yang menjadi key elements atau unsur utama dari transportasi udara, dan sampai nanti kita ke bagaimana sih lingkungan itu juga mempengaruhi sistem, bagaimana nanti ke depan inovasi itu mempengaruhi sistem, dan bagaimana sistem transportasi khususnya dalam pengaturan lalu lintas ya di udara yang notabene sekarang sudah sangat masif berkembangnya secara inovasi dan teknologinya, bagaimana ke depan itu nanti bisa kita tahu sampai sejauh apa sekarang, dan juga inovasi-inovasi apa di bidang teknologi saat ini yang sudah apa namanya berkembang pesat. Nah, nanti terakhir juga sebenarnya ada banyak. Kebetulan saya di dalam 10 buku tadi saya ada 3 buku membahas tentang hukum udara. Karena saya kebetulan suka, ditambah lagi juga ada Prof. Martono yang selalu menjadi guru saya untuk belajar dan belajar terkait hukum udara. Nah, di dalam hukum udara ada banyak protokol, ada banyak konvensi, yang ada banyak juga konferensi yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya di sini, tapi paling enggak nanti kita akan belajar tentang Nine Freedoms Agreement. Jadi ada kebebasan, kebebasan perjanjian kebebasan apa aja, ke-9 tersebut nanti akan kita bahas. Semoga waktu yang diberikan ya mungkin nanti sampai 10, maaf, 11.15, nanti 15 menit kita untuk tanya jawab, semoga bisa selesai. Baik, lanjut Mbak Widya di slide berikutnya. Baik, kita harus tahu dulu arti transportasi. Mungkin Bapak Ibu selama ini tahunya transportasi itu harus menggunakan moda, harus menggunakan becak, harus menggunakan sepeda, harus menggunakan motor, mobil, dan lain sebagainya. Padahal arti transportir atau transportasi adalah seberang, transnya itu adalah seberang, portirnya itu adalah mengangkut atau membawa. Sehingga secara harfiah atau secara umum, transportasi adalah suatu usaha dan kegiatan mengangkut, membawa barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Sebenarnya kalau dalam transportasi udara ada 3, penumpang, barang, dan pos. Nanti akan kita juga bahas. Nah, perpindahan barang dari tempat ke tempat lain ini tidak melulu harus menggunakan alat angkut. Tanpa alat angkut pun juga bisa dikatakan suatu transportasi. Makanya kalau kita jalan kaki, proses berpindahnya dari satu tempat ke tempat lain, misalnya jalan kaki pun itu sudah dimaknai sebagai transportasi. Selanjutnya, Mbak Widya. Nah, jenis moda transportasi ini saya bedakan menjadi 3. Yang pertama dari segi barang yang diangkut, yang kedua dari sudut geografis, dan yang ketiga dari sudut teknis dan alat pengangkutnya.
Nah, dari segi barang yang diangkut kita bahas umum secara umum dulu biar Bapak Ibu mengetahui secara fundamental dari transportasi tersebut. Ada angkutan umum, dalam hal ini angkutan penumpang, ada juga angkutan khusus surat menyurat. Dari sudut geografis, itu ada angkutan antar benua kontinental, angkutan antar pulau, angkutan antar kota, angkutan antar daerah, dan juga angkutan di dalam kota tersebut. Dan dari sudut teknis dan alat pengangkutnya, angkutan jalan raya atau road transportation, angkutan rail dalam hal ini kereta api atau rail transportation, pengangkutan melalui air di pedalaman, inland transportation, pengangkutan pipa, pipeline transportation itu juga ada. Kita ketahui ada di perusahaan tambang di rig-rig di tengah laut itu juga menggunakan moda transportasi ini di jenis yang dari sisi inline transportation, sorry, pipeline transportation, ada juga pengangkutan laut atau samudra, ocean transportation, dan terakhir adalah air transportation atau pengangkutan melalui udara. Semua jenis moda ini menurut saya sudah kompleks. Jadi artinya setiap moda dari satu tempat ke tempat lain, apa yang diangkut dan menggunakan sarana prasarana apa untuk untuk melalui angkutan tersebut dari satu tempat ke tempat lain itu menggunakan tiga jenis moda transportasi tersebut. Selanjutnya, Mbak Widya. Kita ketahui ada, Bapak Ibu mesti tahu macam moda transportasi itu ada darat, laut, udara, dan kereta api. Maaf, kereta kereta api. Nah, di sini memang kadang-kadang ada pertanyaan darat dan kereta api kan harusnya sama-sama di darat. Tapi seperti yang kita ketahui, rules-nya beda, regulation-nya beda. Maka dari itu, Kementerian Perhubungan pun juga membedakan antara transportasi darat ataupun transportasi kereta api. Karena itu tadi regulasinya beda, yang dianut beda, terus rules-nya juga beda, sarana dan prasarana pun pasti beda. Sehingga kedua belah kedua perbedaan tadi kalau misalnya dijadikan satu akan menjadi disparitas yang mungkin tidak bisa di, diukur atau dipisahkan melalui hanya satu regulasi yang sama. Berikutnya Mbak Widya, kita ketahui juga unsur transportasi itu ada jalan. Kalau kita tahu di laut, untuk angkutan laut, itu juga ada oceanic, ada sungai, ada pantai. Itu semua jalan, itu adalah unsur transportasi di laut. Kalau di jalan di darat itu jalan raya, kalau di kereta api itu ada rail, dan yang untuk di udara itu juga ada yang namanya airways atau en route. Nah, en route ini adalah rute yang digunakan pesawat dari satu titik ke titik yang lain. Jadi pesawat itu tidak tidak dalam koridor setelah take off gitu seenaknya misalnya dari Jogja ke Jakarta langsung aja tembak ke Jakarta, tidak bisa seperti itu. Semua ada rutenya. Katakanlah memang karena alasan keselamatan, misalnya karena cuaca, karena aktivitas gunung berapi dan lain sebagainya, itu diperbolehkan tidak melalui rute tersebut. Tapi normatifnya pesawat udara kalau terbang dari satu tempat ke tempat lain itu pasti harus menggunakan yang namanya airways tadi. Berikutnya kendaraan sebagai alat pengangkut, unsur yang kedua. Itu kita ketahui juga ada kapal, ada cruise ship. Sekarang kita tahu ya cruise yang lagi booming untuk angkutan laut. Terus ada juga kita tahu eh, di darat itu banyak bus, mobil, motor. Terus juga kita di kereta api, Bapak Ibu tahu sendiri memang hanya kereta api, baik itu kereta api cepat ataupun kereta api komersil yang umum pada umumnya. Dan yang terakhir pesawat udara. Pesawat udara sekarang juga sudah sangat berkembang. Kita juga ada yang pesawat amfibi, ada juga sekarang pesawat hybrid, ada electric aircraft, nanti akan kita bahas. Itu sudah ada banyak berkembang, bahkan sekarang sudah ada yang namanya taksi udara UAM, Urban Air Mobility. Itu semua adalah kendaraan sebagai alat angkut. Alat angkut apa? Baik itu barang, baik itu penumpang ataupun
pos tadi yang sudah disampaikan dari makna transportasi. Berikutnya tenaga penggerak juga banyak sekali. Misalnya di apa namanya darat itu ada mesinnya mobil, mesinnya motor, mesinnya bus, di udara juga untuk pesawat itu juga ada mesinnya pesawat udara itu sendiri. Pesawat udara itu mesinnya juga banyak, ada propeller, ada turboprop, ada turbofan, ada jet dan lain sebagainya itu semua termasuk dari motive power atau tenaga penggerak. Yang berikutnya kita tahu terminal. Terminal ini adalah bukan terminal bus saja, tapi artinya ini terminal yang dalam tanda kutip yang untuk sebagai pool atau tempat di mana pesawat atau angkutan udara yang lain atau angkutan transportasi lain itu berhenti dan untuk menurunkan penumpang atau barang dan ataupun pos yang akan diangkut tadi. Baik itu terminal, ada stasiun, ada bandara, dan ada juga pelabuhan misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah organisasi sebagai pengelola angkutan. Organisasi ini juga banyak di darat, ada Damri, di, di udara itu misalnya airlines, ada Garuda, Lion, Citylink, dan lain sebagainya itu adalah organisasi sebagai pengelola angkutan. Selanjutnya Mbak Widya, nah ini adalah eh, sejarah dari transportasi udara karena kita sekarang tadi membahas fundamental atau secara umum transportasi. Sekarang kita harus tahu bagaimana eh, perkembangan atau sejarah dari transportasi udara tersebut sebelum kita lebih lanjut membahas ke hal-hal yang lain. Jadi pada tahun 1903 itu kalau kita tahu Bapak Ibu bisa cek di Google ada yang namanya Wright bersaudara. Ingat Wright bersaudara itu tahun 1903 di tanggal 17 Desember kalau tidak salah itu Wright bersaudara lebih tepatnya namanya Orville dan Wilbur Wright itu berhasil menerbangkan pesawat bermesin pertama di dunia. Sampai waktu itu dinamakan namanya Flyer One di daerah Kitty Hawk, North Carolina, Amerika Serikat. Nah, terus dikembangkan terus-menerus penerbangan selama pertama ini berlangsung selama pertama itu cuma 12 detik dengan jarak cuma 37 meter. Sampai kita kalau ketahui di film Rudy Habibie itu juga waktu itu Pak Habibie almarhum di Jerman juga eh, saat itu dia memprototipekan suatu eh, propeller jet untuk pesawat di Indonesia. Waktu itu juga hanya terbang sekian 1 menit 16 detik. Nah, ini sama dengan yang Wright bersaudara. Tadi di 1903 hanya bisa menerbangkan 12 detik. Lalu berangsur membaik, pada tahun 1914 itu baru ada pesawat komersil pertama di mana di Saint Petersburg dan Tampa, Florida dan Amerika Serikat. Namanya itu B Noise 14. Itu adalah pesawat komersil pertama yang diterbangkan di tahun 1914. Jadi bayangkan Ibu, Bapak Ibu sekalian, 1914 sampai 2024, 2024 sudah 110 tahun perkembangan penerbangan di dunia ini sampai di tahun ini 2024. Nah, terus bayangkan Bapak Ibu, jadi jangan kaget, mungkin sebagian orang memikirkan, oh berarti kita sama-sama ini, apalagi ibu-ibu, bapak-ibu yang ada, misalnya teman-teman kita yang ada di pedalaman belum pernah naik pesawat itu, naik pesawat sudah sangat wow gitu. Nah, tapi bayangkan pada tahun 1969 itu pertama Neil Armstrong itu tuh pertama mendarat di bulan di tahun 1969 itu pakai Apollo 11. Bayangkan di tahun itu mungkin saya pun juga saya belum lahir, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah lahir, ada yang belum. Seseorang manusia sudah berhasil mendarat di bulan. Artinya apa? Jangan Bapak Ibu tidak perlu kaget bahwasanya perkembangan teknologi itu sudah sangat secepat itu. Bahkan tahun 1969 sampai sekarang sudah 50 tahun lebih dari setengah abad sudah uh, perkembangan teknologi itu sudah sedemikian rupa sehingga sekarang sudah sangat kompleks terhadap sistem transportasi udara yang ada di dunia ini.
Selanjutnya, Mbak Widya. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi transportasi udara. Ini saya bedakan menjadi 6. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ini ada komersil dan non-komersil. Nah, komersil ini adalah penerbangan yang diselenggarakan oleh maskapai untuk kepentingan umum dan pasti tujuannya untuk benefit, untuk mendapatkan keuntungan dari maskapai tersebut. Nah, contohnya Bapak Ibu seperti saya tahu ada Garuda, AirAsia, Lion itu semua adalah penerbangan komersil. Sementara untuk penerbangan non komersil itu tuh tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tapi mereka hanya untuk jasa angkutan penumpang ataupun barang. Contohnya apa? Misalnya ada penerbangan militer, penerbangan misalnya humanitarian atau misioneris, itu semua non komersil karena tidak ada meraup untung dari penerbangan tersebut. Bisa penerbangan penelitian dan lain sebagainya itu semua menjadi salah satu contoh penerbangan non komersil. Dan berdasarkan jangkauannya itu ada penerbangan domestik dan juga penerbangan internasional. Pasti ini Bapak Ibu sudah tahu kalau misalnya Jakarta Solo, Jakarta Surabaya itu adalah salah satu contoh penerbangan domestik. Bagaimana kalau internasional? Penerbangan internasional itu dari Jakarta misalnya mau ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia itu merupakan penerbangan internasional. Terus apakah pertanyaannya sekarang apakah sekarang seluruh bandar udara di Indonesia ini sudah bisa melayani penerbangan internasional? Tidak. Jadi kemarin di tahun 2024 ini juga sudah ada peraturan Menteri Perhubungan, CAP, malah keputusan Menteri Perhubungan yang menyatakan bahwa dari 35 bandar udara internasional sebelumnya, ini sekarang menjadi 17 bandar udara internasional. Artinya apa? Sudah semakin mengerucut bandar udara internasional tersebut. Tidak semua bandar udara bisa menerbangkan bandara internasional. Contoh, Solo Solo itu sebelum tahun ini, jadi misalnya tahun kemarin 2023 itu masih bisa melayani misalnya dia ada penerbangan dari Solo menuju ke Singapura, misalnya seperti itu. Itu masih diperbolehkan. Tapi semenjak keputusan menteri tersebut sudah keluar, yang mana Solo sudah tidak lagi menjadi bandar udara internasional, sehingga Solo tidak bisa lagi, bandar udara Solo tidak bisa lagi melayani penerbangan internasional, misalnya dari Solo ke Singapura, Malaysia, ataupun ke Australia, misalnya seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan jenis layanan ada penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal. Kalau ini mendeteksinya gampang Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau mau jadi pada dasarnya gini, yang enaknya rumusnya begitu ya Bapak Ibu. Maskapai itu pasti ada misalnya Garuda, Lion itu pasti menggunakan 3 huruf di belakangnya. Misalnya Garuda 123, Lion 321 misalnya seperti itu. Itu adalah penerbangan yang berjadwal. Tapi kalau misalnya sudah ada tambahan satu, kecuali Wings ya Bapak Ibu, Wings Air itu memang yang tipe ATR itu rata-rata memang menggunakan 4 huruf di belakangnya. Tapi kalau misalnya tipe Boeing, tipe wide body, narrow body dan wide body itu artinya saat pesawat itu maskapai tersebut saat Bapak Ibu misalnya beli tiket gitu ya, saya pas mau Lebaran, mau Natalan gitu beli tiket, tapi tiket terus nanti Bapak Ibu nomor penerbangannya misalnya GA123, oh itu artinya memang penerbangan berjadwal. Tapi kalau sudah 123-nya ini nambah 1, 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu adalah penerbangan tidak berjadwal. Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Jadi memang karena misalnya peak season, karena ada liburan anak, mau Lebaran itu kadang-kadang maskapai menambah penerbangannya yaitu penerbangan tidak berjadwalnya sehingga penerbangan tidak berjadwal tersebut dapat bisa demand artinya permintaan dari penumpang dari masyarakat kita ini bisa terrealisasikan dengan pengangkutan udara tidak berjadwal tersebut. Selanjutnya dari jenis pesawat itu seperti tadi sudah saya sempat singgung ada jet, ada turboprop, ada rotor. Rotor itu helikopter, Bapak Ibu. Ada juga propeller. Nah, propeller ini yang enaknya ngomong baling-baling itu, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu naik pesawat terus ada baling-baling itu ya itu namanya propeller. Nah, kalau turboprop itu sudah ada penambahan dan selain propeller dia di kayak contohnya wings itu dia pakai turboprop. Dia ada mesin turbonya tapi juga masih menggunakan propeller. Tapi kalau sudah menggunakan jet
atau turbofan misalnya seperti itu sudah tidak menggunakan propeller. Propeller tersebut sudah di dalam contoh Boeing gitu, Boeing Boeing 737 berapa series 500 series misalnya seperti itu tuh sudah tidak menggunakan propeller yang di luar tapi sudah menggunakan turbofan ataupun private jet itu pasti rata-rata sudah menggunakan jet engine bukan lagi menggunakan propeller. Untuk rotor sendiri ini adalah untuk pesawat helikopter. Jadi dia penggerak up sama down-nya. Itu berdasarkan jenis pesawatnya. Terus berdasarkan kepemilikan ada juga yang kepemilikan publik dan juga kepemilikan pribadi. Kalau publik sama sih seperti yang kita ketahui untuk airlines misalnya seperti itu contoh penerbangan publik Lion Air, Garuda, Singapura, Emirates itu penerbangan publik. Jadi penerbangan yang selalu tersedia untuk umum dan juga biasanya dijalankan oleh maskapai yang komersial yang mencari untung tadi. Sementara ada juga yang penerbangan pribadi itu misalnya charter, misalnya jet pribadi. Jadi dia memang masih berorientasi terhadap keuntungan, tapi kepemilikannya itu bisa dalam tanda kutip memang milik pribadi atau dalam tanda kutip sewa. Nah, presewa itu menjadi salah satu kategori sudah dijadikan penerbangan pribadi, bukan lagi menjadi penerbangan publik. Ya, contohnya itu tadi jet pribadi, charter, terus misalnya ada memang pesawat untuk latihan gitu. Tapi ya kembali lagi Bapak Ibu ini kepemilikannya nggak asal beli gitu aja, tapi memang runtutannya panjang. Dia harus mendapatkan sertifikasi airworthiness, sertifikasi kelayakan pesawat udara dan lain sebagainya itu panjang. Nah itu untuk menjadi pesawat tersebut pesawat pribadi beda sewa. Jadi sewa sewa itu sudah ada apa sudah ada perusahaannya, pemilik pribadi yang punya uang tadi menyewa ke perusahaan tersebut. Terus juga misalnya helikopter itu juga menjadi salah satu contoh bagaimana penerbangan tersebut penerbangan memang kepemilikan pribadi. Selanjutnya berdasarkan pelayanannya sendiri ada dua, LCC dan juga full service. LCC tadi singkatan dari low cost carrier sama full service. Nah, ini perbedaannya memang contoh LCC itu adalah pesawat Lion Air, pesawat apalagi misalnya Citylink itu low cost carrier. Nah, kalau untuk full service itu misalnya Garuda, terus ada Singapura itu merupakan full service dari penerbangan berdasarkan pelayanannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya banyak. Jadi misalnya pertama dari sisi saat penerbangan disediakan makanan itu menjadi full service dari maskapai tersebut. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari transportasi udara ini apa? Yang kelebihannya pasti cepat dan nyaman, kekurangannya banyak, mahal memang pasti dibandingkan dengan mobilan sendiri ataupun misalnya dengan kereta, dengan bus pasti lebih mahal lebih mahal transportasi udara menggunakan pesawat dibandingkan dengan moda yang lain. Terus sangat dipengaruhi oleh cuaca, itu benar Bapak Ibu. Jadi misalnya cuaca buruk, terus visibility jarak pandang di bawah minima, sudah tidak diperbolehkan pesawat tersebut take off ataupun landing, ya pasti tidak akan melaksanakan take off ataupun landing. Itu memang harus seperti itu. Beda dengan misalnya apa namanya mobil, bus itu sudah nggak terpengaruh mau hujan seperti apapun, dia tetap berangkat. Terus yang kedua, tidak sesuai untuk jarak-jarak pendek, pasti karena memang pesawat ini harapannya memang bisa menghantarkan antar pulau, antar kota yang memang jauh. Jangan misalnya katakanlah yang dekat misalnya Solo ke Jogja itu kan dekat sekali katakanlah ditempuh dengan jarak dengan mobil pun cuma ditempuh 1 jam, 1 jam setengah itu tidak efektif apabila menggunakan moda transportasi pesawat udara. Berikutnya, kekurangannya adalah jika terjadi kecelakaan, resikonya sangat tinggi, itu pasti, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Sampai detik ini, moda transportasi udara dinyatakan sebagai moda transportasi teraman dibandingkan moda transportasi yang lain. Dilihat dari data statistik kecelakaan di beberapa moda transportasi yang lain. Yang selanjutnya, terakhir adalah tidak dapat mencapai semua tempat. Selanjutnya kita
ke komponen utama dari transportasi udara atau key element tadi. Yang pertama kita tahu airport atau bandar udara, yang kedua pesawat udaranya tersebut, yang ketiga air traffic control-nya sendiri, yang keempat ada ATC, kalau nggak ada ruang udara juga nggak boleh ngontrol. Katakanlah ruang udara itu ruang udara danger misalnya Bapak Ibu ya. Danger itu misalnya di situ ada perang, di situ memang ada gunung berapi yang lagi meletus, itu danger. Itu tidak boleh ke situ itu. Artinya misalnya katakanlah ada ATC-nya di situ pun, tapi kalau misalnya ruang udaranya itu memang danger atau prohibited, ya tidak boleh juga terbang di ruang udara tersebut. Dan yang terakhir adalah airlines-nya tersebut. Ada pesawat, tidak ada airlines, ya nggak ada penumpang. Lanjut Mbak Widya, kita ke pesawat udara dulu. Lanjut. Yang pesawat udara yang sekarang ini mayoritas digunakan di Indonesia ataupun di beberapa negara di dunia ini, yang pertama itu Boeing. Boeing itu buatan Amerika, yang kedua itu Airbus dan ATR. Airbus dan ATR ini buatan Eropa, dan yang terakhir adalah Bombardier. Itu buatan Brasil. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada tipe-tipe pesawat lain yang digunakan tapi tidak digunakan untuk penerbangan komersil, misalnya seperti itu. Tapi yang paling laris atau paling laku, yang paling digemari oleh airlines adalah pesawat-pesawat udara tersebut. Boeing, Airbus, ATR, dan juga Bombardier. Berikutnya pertimbangan penentuan jenis pesawat udara. Yang pertama adalah jumlah penumpang terangkut. Jadi misalnya maskapai pasti sudah memprediksi, oh ternyata kalau rute pendek dia menggunakan pesawat besar atau narrow body, pesawat Boeing begitu, rute pendek itu ternyata nggak efisien. Yang diangkut memang banyak, tapi apakah demand, permintaan penumpang, permintaan masyarakat itu apakah selaras dengan penyediaan fasilitasnya? Misalnya Boeing kapasitas 200, ternyata setiap harinya cuma yang terangkut itu 100, 70, 60, sehingga di situ tidak akan menjadi efisien. Kalau diteruskan akan menjadi bangkrut nih perusahaannya gitu Bapak Ibu. Meskipun itu boleh-boleh saja, tapi itu tadi harus ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi jumlah pengangkut, penumpang misalnya yang terangkut. Berikutnya jarak yang dibutuhkan tidak eh, untuk landing ataupun take off. Jarak yang dibutuhkan ini adalah yang tadi saya sampaikan. Apabila itu jarak pendek, terus penumpangnya tidak mencapai 100 misalnya seperti itu, ya mending pakai propeller, lebih hemat fuel, efisiensi di penumpang semua terangkut, sehingga choice-nya lebih enak di situ daripada harus maskapai memberikan fasilitas, harus menyediakan pesawat besar misalnya seperti itu. Beda dengan misalnya di balik, contoh penerbangan dari Jakarta ke Jepang, dia ditempuh selama 8 jam misalnya. Nah, apakah selama 8 jam tadi untuk pesawat kecil itu bisa mengangkut semua penumpang? Pasti. Demand-nya pasti lebih. Misalnya demand-nya 150. Terus ternyata pesawatnya itu ATR itu misalnya kok muat 70 orang. Boleh disediakan 2 kali ATR, boleh kan? Sama saja Bapak Ibu. Tapi apakah fuel full fuel yang terkandung di dalam ATR tersebut bisa mencapai tujuan? Ya tidak bisa. Otomatis konsekuensinya apa? Dia harus transit. Transit juga harus membayar landing charge, passenger service charge, dan lain sebagainya. Sehingga juga akan menambah tambahan biaya yang dikeluarkan oleh maskapai. Sehingga bagusnya misalnya untuk pesawat long time gitu ya, untuk yang long long hours itu, dia mending menggunakan pesawat yang narrow atau wide body, sehingga yang diangkut bisa banyak, misalnya Airbus 330 itu sampai 350 sampai 400 penumpang. Nah, itu bisa membawa segitu banyak penumpang, dan dia tidak lagi apa namanya, transit-transit atau transfer di bandar udara yang untuk refueling, untuk ngecas bahan bakar lagi nggak perlu. Yang pertama itu. Yang kedua juga kita perlu ketahui bahwasanya penumpang juga sebenarnya nyaman kalau pesawat itu langsung direct, langsung langsung menuju ke bandar udara tujuan, ketimbang harus transit-transit. Nah, itu passengers.
passenger satisfaction-nya di situ. Jadi kepuasan dari penumpang itu mending langsung sampai tujuan ketimbang transit-transit. Terus juga yang dipengaruhi dengan kecepatan pesawat. Misalnya ATR kecepatan pesawat maksimumnya 250 knots. Terus Airbus 330 tadi misalnya sampai 500 knots setengah kalinya. Katakanlah dari Jakarta menuju ke Jepang, sekali Airbus 330 itu bisa dalam waktu 8 jam. Kalau misalnya pakai ATR, harus transit sana sini bisa jadi 1 hari lebih, misalnya seperti itu. Itu juga harus dipertimbangkan dari sisi kenyamanan penumpang, passenger satisfaction, dan juga dari kemampuan si airlines bisa bisa nggak membayar eh, untung atau rugi, atau pasti dia mereka punya market nih. Untung atau rugi ya, misalnya saya harus transit sana sini sampai ke Jepang misalnya seperti itu. Katakanlah memang rugi, berarti memang marketnya dia nggak sampai Jepang. Dia harus mencari market lain. Entah cuma penerbangan domestik atau penerbangan internasional pun rute pendek misalnya seperti itu. Misalnya dari Padang ke Kuala Lumpur itu kan pendek banget, paling paling 1 jam 1,5 jam selesai sampai ya seperti itu. Terus yang keempat yaitu beban pesawat, yang terakhir dimensi pesawat. Jadi beban dan dimensi ini menjadi salah satu ukuran juga, seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalau kita ngomong beban, maaf tadi, kalau kita ngomong beban itu ngaruhnya adalah ke penumpang dan kargo. Kalau kita ngomong dimensi itu ngaruhnya ke fuel. Jadi semakin besar dimensinya, contoh Bapak Ibu ada Globemaster, ada pesawat Globemaster. Globemaster itu pesawatnya besar sekali, pesawatnya Amerika. Itu pesawat militer. Globemaster itu pesawat militer, malah dia tidak digunakan untuk angkut penumpang. Jadi dia memang digunakan untuk angkut pesawat juga. Jadi misalnya ada suatu latihan, latihan militer di bandara, misalnya Sultan Hasanuddin. Nah itu nanti dari Amerika itu membawa pesawat dan juga cuma pilot-pilotnya aja, pilot-pilot pesawat tempur tadi dibawa ke misalnya ke ujung pandang. Dengan pesawat dimensi yang besar tadi, dia memuat fuel yang besar, sehingga elapsed time-nya atau durasi terbangnya dia semakin lama. Dia nggak perlu transit-transit lagi. Bahkan bisa jadi Amerika ke sini ya, ya I think saya rasa impossible ya. Saya rasa itu tidak mungkin kalau nggak transit. Tapi setidaknya katakanlah transit pun transitnya cuma sekali. Gitu loh, Bapak Ibu. Jadi nggak yang harus transit beberapa kali sampai ke menuju ke ujung pandang misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh karakteristik pesawat penumpang. Di sini ada yang narrow body, yang tadi saya sampaikan, wide body, dan juga regional jets. Ini Bapak Ibu bisa lihat aircraft, misalnya A320 itu artinya Airbus 320, B itu Boeing 717, Boeing 767, CRJ itu Bombardier, dan lain sebagainya. TOGW adalah take off gross weight. Jadi dia adalah maksimum maksimum beban saat dia take off. Jadi misalnya muatannya Airbus 320 maksimumnya adalah 169.800 pounds misalnya seperti itu. Nah itu kalau misalnya melebihi itu ya nggak boleh take off. Kalau kurang dari situ tetap boleh silakan. Jadi itu pengaruhnya nanti ke pembawa fuel berapa banyak gitu. Dan lain seterusnya misalnya ada Airbus 330 apa namanya take off gross weight-nya 513.670 pounds misalnya seperti itu. Nah itu memang maksimumnya di situ, nggak boleh lebih dari situ. Kalau lebih dari situ akan membahayakan keselamatan penerbangan tersebut. Nah, terus berikutnya ada empty weight. Empty weight ini adalah pesawat kosong itu berapa sih beratnya di setiap eh, tipe pesawat dan setiap klasifikasi narrow wide ataupun regional jets. Berikutnya wingspan. Wingspan itu jarak ujung sayap satu sayap kiri ke sayap kanan ya, yang ngomong seperti itu Bapak itu. Itu berapa? Wingspan ini pengaruhnya ke apa Bapak Ibu? Kenapa harus sampai ada karakteristik pesawat penumpang untuk wingspannya harus ngapain sih wingspan harus dipublish itu? Ini pengaruhnya ke vortex satu. Pengaruhnya ke vortex. Vortex itu apa? Vortex itu adalah aliran udara linear atau angular yang dia diakibatkan dari adanya suatu sudut yang dibentuk dari wings tersebut, dari sayap tersebut. Jadi misalnya pesawat mau take off itu dia membutuhkan flap berapa derajat. Jadi pesawat si wings tadi akan menukik ke bawah sedikit berapa derajat, 15 derajat atau 10 derajat seperti itu. Nah, ini
gunanya untuk menambah gaya angkat pesawat sehingga proses take off pesawat tersebut lebih mudah gitu dengan adanya uh, derajat wings yang diubah tadi. Tapi konsekuensi dari wings derajatnya tadi dirubah itu tuh akan ada aliran yang namanya vortex atau turbulensi lah Bapak Ibu bisa bisa meskipun itu dua hal yang berbeda tapi itu ya hampir sama vortex atau turbulensi itu. Vortex atau turbulensi ini pengaruhnya baik dari dari sisi engine iya, tapi yang paling berpengaruh adalah dari sisi sayap. Maka dari itu semakin panjang dan lebar sayap, vortex yang dihasilkan atau turbulensi yang dihasilkan itu semakin besar. Kalau Bapak Ibu bisa pernah ada lihat fun videos gitu di YouTube atau di apa namanya di TikTok misalnya seperti itu. Nah, nanti ada pesawat yang mau take off itu engine-nya nyala gitu ya Mas. Take off mau engine-nya nyala itu nanti ada tuh di pantai gitu kan belakangnya belakangnya bandara itu pantai ada orang malah kepental sampai itu tapi itu masih engine. Tapi kalau misalnya itu vortex saat dia pesawat take off dia lift up dia sudah ngangkat gini terus vortex itu yang dihasilkan bahkan itu pesawat pun harus ada durasi atau separasi jaraknya eh, dengan pesawat yang memiliki vortex di depannya. Misalnya pesawat di depan besar, pesawat Airbus 330, dia mengeluarkan vortex gitu atau turbulensi. Terus di belakangnya ini mau take off juga. Nah, itu harus menunggu dulu sampai aliran vortex tadi itu sudah tidak berimpact terhadap pesawat di belakangnya. Yang notabene pastinya pesawat tersebut pasti lebih kecil baik dari dimensi ataupun dari sisi beban pesawatnya dibanding pesawat yang di depannya yang mengeluarkan vortex. Selanjutnya ada setelah wingspan ada number number of passenger, berapa banyak penumpang yang bisa diangkut. Ada 150, 106 itu ada apa namanya banyak variannya tergantung besarnya pesawat dan dimensinya pesawat. Dan berikutnya adalah range. Range ini adalah dalam satuan nautical mile. Jadi dalam satu nautical mile itu ada sekitar 1,856 kilometer gitu kan. Dan itu bisa dikonversikan misalnya ini 3.500 nautical mile itu berapa kilometer? Ya nggak baca 6.500 meter kilometer maaf. Itu bisa ditempuh oleh Airbus 320 dalam kondisi full fuel. Dan selanjutnya cruise. Cruise adalah saat dia ketinggian jelajah itu kecepatan maksimumnya berapa? Kenapa ini menggunakan Mach? Mach itu adalah satuan satu derajat satu Mach itu untuk pesawat militer. Tapi boleh apa tidak digunakan Mach untuk pesawat sipil? Boleh silakan saja. Seharusnya kalau dalam dunia penerbangan itu ada dua satuan kecepatan yang digunakan, yaitu Mach number atau Mach, yang kedua adalah knots. Satu knots itu adalah 1,8 sekian tadi kilometer per jam. Berikutnya adalah take off distance. Jadi berapa dalam satuan feet ya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya landing distance. Take off dan landing distance ini dalam satuan feet semua. Berapa jarak yang dibutuhkan. Misalnya pesawat Airbus 320 mau take off. Misalnya seperti itu. Ini dalam satuan feet. 1 meter itu 3,33 feet. Jadi misalnya 5.000 feet misalnya gitu. Itu setara ya sekitar 1.000 mungkin ya 1.500 meter misalnya seperti atau 1,5 kilo kebutuhan untuk take off distance-nya. Landing distance ya dikurangi sedikit aja 1.400 misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari karakteristik pesawat penumpang ini harus ada sedemikian rupa sehingga maskapai atau airlines bisa menentukan kebutuhan berdasarkan demand. Jadi ada di situ demand and requirement, ada persyaratannya, ada demand-nya, ada permintaan, ada persyaratan. Maskapai bisa bisa memilih dia mau market kemana, ke penumpang yang mana, ke jarak yang pendek atau panjang, dan lain sebagainya. Itu tergantung pilihan dari market. Selanjutnya, mohon izin untuk pertanyaan nanti kita simpan dulu saja Bapak Ibu. Nanti akan saya jawab di akhir sesi agar tidak eh, terdistrak dari materi yang sudah mau saya sampaikan. Selanjutnya Mbak Widya, kita sekarang ke bandar udara.
Desain bandar udara untuk pesawat penumpang harus didasarkan pada standar ICAO. Kalau Bapak Ibu belum tahu, ICAO itu adalah organisasi sipil penerbangan internasional di bawah United Nations atau PBB yang memang memang membahas atau memprakarsai dari organisasi penerbangan sipil. Menurut ICAO, bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan. Itu harus di-underline ya Bapak Ibu. Di daratan atau di perairan, termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan yang digunakan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Yang menarik adalah di daratan atau perairan, sehingga memunculkan di bawah itu ada yang namanya airport dengan aerodrome. Selama ini, Bapak Ibu pasti mengenalnya adalah, ayo kita ke airport yuk. Ya nggak salah memang, karena memang di daratan, di airport. Tapi kalau dalam konteks peraturan internasional atau nasional, itu kita ketahui ternyata bandara itu juga ada yang di perairan. Loh, kok bisa? Ya itu tadi, kalau kita ketahui ada pesawat amfibi misalnya. Pesawat amfibi itu landingnya di mana Bapak Ibu? Kan pasti di air, bukan di darat. Nah, maka dari itu ada bandar udara, water aerodrome atau bandar udara yang di perairan. Sehingga definisi menurut Akio yang dinamakan bandar udara itu adalah aerodrome karena dia di darat ataupun di perairan. Kalau airport khusus memang di darat saja. Jadi misalnya Bapak Ibu mau ke bandar udara Juanda ya sudah Juanda Airport karena memang dia tidak di darat. Tapi kalau dalam koridor bandar udara secara umum itu adalah sebenarnya harusnya aerodrome karena dia ada juga yang water aerodrome. Ini yang harus Bapak Ibu ketahui perbedaan dari airport dan aerodrome. Oke, selanjutnya Mbak Wedia, masih banyak akan saya percepat Bapak Ibu. Jadi di eh, sebelumnya, jadi di airport atau di aerodrome tadi itu saya mengulas airport dulu. Aerodrome ada water aerodrome. Saya fokuskan ke airport. Jadi di airport itu ada airside sama landside. Airside itu ada runway, apron, taxiway, bahkan termasuk dari tower tersebut. Dari tower itu di tempat ATC bertugas itu termasuk airside. Sedangkan landside, berikutnya Mbak Widya, sedangkan landside itu adalah airport, terminal. Jadi ada terminal, check-in, itu semua di airport. Curb itu adalah tempat drop zone itu Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau ke bandar udara, entah itu pakai mobil pribadi atau pakai apa namanya online gitu ya, itu tempat pemberhentiannya itu namanya curb dan juga parking. Ini maksudnya parkingnya adalah bukan parkingnya pesawat udara Bapak Ibu. Jadi parkingnya pesawat tadi udara tadi sudah dinamakan apron. Tapi ini parking maksudnya parking untuk mobil-mobil umum. Jadi misalnya kendaraan pribadi, bus, itu tuh parkingnya memang di tempat parkingnya bandara. Tapi kalau untuk parkirnya pesawat itu namanya apron. Selanjutnya Mbak Widya. Nah ini layout bandar udara yang merah ini adalah airside, yang biru itu adalah landside. Itu ada apron, jadi ada batasnya di situ. Jadi yang biru ini adalah airside, merah itu adalah landside itu. Bapak Ibu bisa lihat ada apron, ada taxiway, ada runway. Jadi tempat parkir pesawat udara tadi apron, tapi ada yang di sisi merah tadi yang memang tempat parkirnya untuk mobil-mobil atau kendaraan pribadi atau kendaraan yang sudah kerjasama dengan bandar udara, misalnya taksi dan lain sebagainya. Berikutnya, Mbak Widya. Nah, di sini ada flowchart pergerakan penumpang baik di terminal domestik dan internasional. Pada dasarnya sama, kita harus ke check-in counter, terus check-in, nanti ke ruang tunggu ada SCP, security checkpoint. Setelah ke ruang tunggu kita masuk ke pesawat udara. Nah, bedanya di eh, untuk terminal internasional itu digunakan ada penambahan CIH, quarantine, imigrasi dan bea cukai. Custom, Immigration, and Quarantine. Nah, itu bedanya yang antara domestik dan internasional. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ke penerbangan internasional, ya nggak, jangan disamakan dengan penerbangan domestik yang check-in, terus ke security checkpoint one, terus langsung ke ruang tunggu. Nggak. Jadi nanti setelah check-in, nanti Bapak Ibu harus diperiksa dulu paspor.
tujuan kemana dan lain sebagainya. Baru nanti landing pun juga akan dicek lagi butuh visa atau enggak. Paspornya dicek kembali baru bisa keluar bandar udara. Ini salah satu contoh flowchartnya baik di terminal domestik ataupun terminal internasional. Selanjutnya, ada lagi konsep distribusi arus penumpang. Di sini ada horizontal dan vertikal. Ya, Bapak Ibu ada konsep distribusi arus penumpang yaitu horizontal dan vertikal. Next slide, Mbak. Nah, ini untuk horizontal. Jadi ada konsep dermaga panjang, konsep satelit, konsep linier, dan konsep dermaga satelit. Di bandar udara yang crowded, yang trafficnya pesawat itu sehari bisa sampai 1.000 misalnya seperti itu konsep yang digunakan pasti bukan konsep linear atau linier. Contoh bandar udara mana? Bandar udara Samratulangi Manado, misalnya bandar udara di mana yang istilahnya tidak terlalu padat. Misalnya bandar udara di Solo, misalnya seperti itu pasti menggunakan konsep linear. Jadi pesawat udara itu parkir yang di kiri bawah ini, jadi pesawat udara itu parkir sejajar gitu linear. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di Soekarno-Hatta misalnya seperti itu. Jadi di terminal A sama terminal B itu menggunakan konsep yang dermaga panjang. Ada juga yang menggunakan konsep satelit. Misalnya gitu. Ada juga yang perpaduan konsep dermaga satelit itu sah-sah saja. Jadi memang kompleksitas dari density traffic atau density-nya kepadatan pesawat udara yang beroperasi di suatu bandar udara itu akan juga mempengaruhi konsep arus penumpang tadi secara horizontal. Selain secara horizontal, apakah vertikal juga bisa, Pak? Pasti bisa. Selanjutnya, Mbak Widya. Nah, kalau tadi kita sudah tahu kalau horizontal itu kaitannya dengan pesawat, pengaturan pesawat udara untuk parkirnya, tapi kalau untuk vertikal itu pengaturan dari sisi garbarata atau FW bridge. Ada yang namanya garbarata, fasilitas garbarata, ataupun passenger step atau tangga itu, Bapak Ibu. Kalau sudah naik pesawat itu tangga yang untuk menaiki pesawat udara. Nah, ini ada empat komposisi vertikal bagaimana pesawat arus distribusi penumpang dari terminal atau airport menuju ke pesawat udara. Ada yang konsep satu level jalan ya, memang dia baik ada antara penumpang yang masuk dan penumpang yang keluar itu memang cuma satu tempat aja. Dengan bandar-bandar udara yang tidak terlalu ramai, it's probable lah, saya ini masih bisa dipakai lah, misalnya seperti itu masih boleh banget untuk dipakai. Tapi semakin banyaknya penumpang itu tuh juga harus semakin di manage bagaimana penumpang itu bisa masuk distribusinya masuk ke pesawat udara. Ada lagi konsep satu level jalan misalnya seperti itu. Bapak Ibu perhatikan yang hitam itu penumpang datang, yang garis hitam itu penumpang datang, yang putih ini adalah penumpang yang mau berangkat. Jadi kalau misalnya konsep satu jalan itu memang sama antara yang berangkat dengan penumpang datang itu satu tempat yang sama. Konsep satu level jalan itu penumpang yang berangkat dengan yang datang itu dibedakan dengan misalnya turun tangga, misalnya dari yang datang itu turun tangga untuk ke pintu kedatangan, yang berangkat naik lantai yang kedua. Misalnya seperti itu. Konsep dua jalan juga seperti itu. Jadi misalnya dari yang berangkat itu menggunakan di atas doang, tapi yang untuk misalnya dua lantai yang berangkat itu menggunakan lantai kedua doang, yang untuk tang itu menggunakan dua sisi, baik di lantai satu ataupun di lantai dua. Ada juga konsep satu level jalan atau dua jalur. Nah, ini menggunakan dua passenger eskalator lah, nah, seperti itu. Menggunakan dua eskalator, pemberhentiannya pun berbeda. Sehingga apa sih yang mendasari perbedaan distribusi vertikal ini adalah tergantung demand tadi. Kalau misalnya kita ground time, ada namanya istilah ground time. Ground time itu adalah waktu di mana pesawat itu block off atau parkir sampai pesawat itu mundur lagi, masukin penumpang, akhirnya sampai dia ready untuk berangkat lagi.
Nah, ground time misalnya di Bandara Udara Soekarno-Hatta, ini nih kalau kita pakai Avio Bridge Bandara Hatta lama, ini bayarnya semakin lama. Terus kita di dari maskapai dipush untuk ditekan untuk slotnya cuma sampai jam sekian, misalnya seperti itu. Nah, dengan slot yang begitu rapat, itu distribusi secara vertikal ini sangat dibutuhkan. Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu kita pakai konsep satu level jalan lah, dua jalur. Nah, sehingga pakai dua eskalator untuk memisahkan yang berangkat dan yang datang. Sehingga proses penumpang itu nggak nunggu sepi. Jadi yang berangkat sudah menunggu di checkpoint, yang turun ini sudah turun, itu sudah bisa langsung naik. Nggak nunggu pesawat itu kosong dulu, diturunkan semua baru naikkan nggak. Itu salah satu konsep distribusi vertikal yang paling efisien. Selanjutnya, Mbak, jadi di sini ada, kalau kita ngomong aerodrome atau airport tadi, itu ada 4 kriteria yang harus masuk publikasi yang diketahui oleh pilot. Ada aerodrome data, physical, obstacle, sama lighting. Nanti apa saja aerodrome data ini, semua itu harus terpublikasikan dengan baik ke pilot ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh ada salah satu yang terskip, itu nggak boleh. Karena memang ini semuanya penting dan memang dibutuhkan untuk pilot sebagai referensi, misalnya mau mendarat ataupun take off dari bandar udara tersebut. Apa saja itu? Ada aerodrome reference point, aerodrome and runway elevation, aerodrome reference temperature, aerodrome dimension and related information, strength of pavement, ini kekuatan dari si aspal tersebut. Jadi misalnya aspalnya nggak kuat untuk Boeing 777, itu ya nggak bakal boleh didarati tuh Boeing 77 tersebut. Terus pre-flight altimeter check, di situ ada altimeter check untuk tekanan, suhu dan dew point, titik embun, declare distance, berapa panjang runway dan taxiway dan lain sebagainya. Ini saya bisa skip karena memang di sini banyak banget yang harus dipublikasikan, yang harus juga diketahui oleh seorang pilot. Selanjutnya Mbak Widya, tadi saya sudah bilang aerodrome data, sekarang yang kedua fisikal. Ada runway, runway shoulder, runway turn path, runway strip, runway and safety area, clearways, stopways, radio altimetry operating area, taxiway, apron, dan lain sebagainya. Itu harus juga dipublikasikan dalam bentuk yang namanya Aeronautical Information Publication atau AIP. Itu wajib dimasukkan ke dalam situ. Selanjutnya Mbak Widya, selain tadi, kalau dua hal tadi semua terkait tentang bandar udaranya, sekarang terkait tentang halangannya. Ada obstacle restriction dan and removal. Jadi di setiap bandar udara itu wajib memiliki KKOP atau OLS, Obstacle Limitation Surface, atau KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Sehingga misalnya saya ada seseorang atau ada perusahaan mau bangun hotel di ujung runway, misalnya, boleh nggak? Nggak boleh. Ini masuk atau ini dia masuk ke dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan. Nah, ini harus punya. Setiap bandar udara harus memiliki itu, sehingga katakanlah, terus bagaimana Pak dengan misalnya pohon yang semakin hari semakin tinggi. Nah, itulah fungsinya aeronautical information publikasi informasi aeronautika tadi. Sehingga misalnya ada obstacle yang memang notabene memang dia hanya berbentuk pohon, yang mana memang dia tidak sangat mengganggu keselamatan penerbangan, itu boleh, tapi harus dimasukkan ke dalam catatan di publikasi tersebut. Selanjutnya Mbak Widya, yang terakhir adalah lighting atau pencahayaan. Ada runway light, taxiway light, runway centerline light, taxiway centerline light, dan lain sebagainya. Ini semua ada aturannya juga. Bagaimana taxiway light itu harus warna biru, taxiway centerline light itu harus warna putih, terus runway centerline light itu harus warna kuning. Nanti kalau misalnya dia precision approach itu dia harus clear di atas 2000 km, 2000 meter, itu sudah ada aturannya. Jadi runway lighting juga nggak boleh seenaknya, mungkin saya pasang putih itu aja lah semua, nggak boleh juga. Jadi memang sudah ada aturan yang ditetapkan oleh ICAO. Selanjutnya Mbak Widya, 15 menit live ya, oke. Nah ini salah satu contoh gambaran dari marking. Jadi ini kalau kita ngomong sistem transportasi, ini semua adalah tanda-tanda
yang kuning ini information sign, yang merah ini adalah mandatory sign, yang mana dia memudahkan signage tersebut memudahkan untuk pilot mendeteksi saya ini posisi di mana. Misalnya dia landing 09, runway 09, terus dia mau keluar, disuruh ATC-nya keluar pakai taxiway Eco. Nah, dia lihatnya dari sini. Ada mandatory kuning, merah ini, E-nya warna kuning ini. Nah, itu adalah menjadi penanda pilot untuk bisa pilot tersebut nggak salah untuk keluar dari runway tersebut. Kalau nggak ada ini sangat bahaya. Dia mau keluar takutnya kalah salah. Dia diinstruksikan oleh ATC-nya keluar via menggunakan taxiway E, ternyata harus pakai H atau C itu. Nah, itu yang menjadi potensi konflik atau tabrakan dengan pesawat lain. Selanjutnya Mbak Widya, ini sama. Jadi misalnya ada runway 09 sama 27, marking-marking ini sangat penting digunakan untuk panduan atau transportasi pesawat udara, baik itu take off atau mendarat, menuju apron dan menuju runway. Selanjutnya Mbak Widya, ini salah satu contoh lighting. Selanjutnya, jadi nggak satu lighting ya, jadi Bapak Ibu. Kita membahas air traffic control secepatnya aja. Lanjut. Jadi air traffic control ini adalah petugas atau profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas udara, baik di darat maupun di udara, guna memastikan keselamatan, efisiensi, dan kelancaran operasional penerbangan. Mereka bekerja di menara kontrol bandara udara, pusat radar, atau pusat kendali area yang lebih luas. Ini tujuan air traffic control tadi, mencegah tabrakan antar pesawat, expedite, mempercepat dan menjaga flow of air traffic, memberikan saran dan informasi terkait penerbangan, dan yang berikutnya memberikan notify. Notify itu memberikan peringatan kepada organisasi dalam hal ini SAR ya, untuk misalnya ada kecelakaan pesawat udara itu tugas dari ATC juga untuk memberikan informasi tersebut ke unit yang bertanggung jawab dalam hal ini SAR. Nah, ini contoh flowchart-nya. Kalau dari bandara A ke bandara B itu terbang itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia di terminal penumpang. Jadi nanti sebelum dia sampai ke tower ini ada yang namanya slot time. Jadi pesawat itu nggak boleh. Jadi setiap slot time itu toleransinya 15 menit. Jadi Airnav Indonesia juga mengelola slot time tersebut. Misalnya 15 menit toleransi itu nggak boleh dia lebih dari itu. Jadi setelah masuk ke dalam toleransi ataupun slot yang sudah disetujuinya, baru pesawat boleh mulai melaksanakan pergerakan. Nah, setelah itu dia akan dipandu oleh aerodrome control tower sampai take off. Setelah itu di en route control tower. Sebelum ke en route dia ke approach control unit. Jadi biasanya aerodrome control tower itu mayoritas di Indonesia ini area jurisdiksinya adalah vicinity. Vicinity itu apa? Sejauh mata memandang. Approach control unit itu area jurisdiksinya itu di 0 sampai di ketinggian 24.500 kaki. Untuk area control center, ini adalah ketinggian 24.500 kaki sampai di 60.000 kaki. Nah, itu salah satu contoh eh, sampai landing lagi ini akan dikontrol oleh approach control unit dan akan dikontrol kembali oleh aerodrome control tower di bandar udara tujuan sampai dia mendarat dan proses menuju ke apron, ke tempat parkir pesawat tersebut untuk menurunkan penumpang. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya naik pesawat, terus kok ini kok nggak mendarat-mendarat, itu bisa jadi karena di holding. Di holding karena apa? Itu pasti alasan keselamatan penerbangan, Bapak Ibu. Bukan bukan ATC-nya yang pengen, bukan pilotnya yang pengen mau holding pesawat tersebut. Tapi memang itu karena alasan keselamatan penerbangan. Bisa jadi karena cuaca, bisa jadi karena slot time, artinya di belum waktunya mendarat di bandara udara tujuan tersebut, tapi dia sudah nyampe duluan, misalnya seperti itu. Dan entah misalnya dia harus holding 1 menit, 2 menit, dan sebagainya, itu nanti akan mempengaruhi proses pendaratan. Makanya Bapak Ibu, misalnya pas naik pesawat terus kok muter-muter nggak nyampe-nyampe, dia muter-muter itu memang alasan keselamatan penerbangan, bukan bukan kemauannya pilot ataupun ATC-nya ya Bapak Ibu. Itu menjadi
underline word yang harus digaris bawah, yang harus diketahui. Selanjutnya Mbak Widya, nah ini salah satu contoh apa ya, kondisi aerodrome control tower itu seperti ini, apa nuansa kerjanya, dan ini yang kiri bawah ini adalah contoh menara control tower. Jadi Bapak Ibu melihat ke bandara terus mau naik pesawat, ada bangunan tinggi menjulang kayak gini ya, di sini tempat aerodrome control tower bekerja. Selanjutnya, nah ini untuk area APP, Approach Control Office ataupun area Control Center. Contoh contohnya seperti ini dari sisi gambarnya seperti ini loh Bapak Ibu. Bisa lihat nanti APP dan ACC. Untuk ACC di Indonesia cuma ada dua, di Ujung Pandang dan juga di Jakarta. Selanjutnya Mbak Widya. Nah, kalau kita ngomong tadi sudah saya sampaikan, kalau kita ngomong di holding gitu ya Bapak Ibu, atau ternyata penundaan keberangkatan, itu karena memang pesawat itu punya rules. Jadi secara simpelnya itu ada VFR itu Visual Flight Rules dan IFR Instrument Flight Rules. Ini yang membedakan dan yang menjadikan alasan kenapa itu pesawat, oh ternyata harus di-delay nih, oh ternyata harus kita menunggu sampai cuaca membaik, itu ya karena ini. Jadi misalnya bayang Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau terbang dengan status penerbangan Visual Flight Rules, ini persyaratannya Bapak Ibu harus sailingnya jarak vertical distance dengan pesawat, dengan awan itu 1000 feet, horizontal distance-nya 1500 feet, visibility jarak pandangnya harus 8 kilo. Ini baik sebanyak sebanyak ini persyaratannya. Artinya apa? Kalau misalnya sudah ada awan yang kumpul, yang sudah menggelembung-gelembung yang kumpul gitu ya Bapak Ibu, itu sudah nggak bisa untuk pesawat VFR terbang seharusnya. Tapi memang pesawat VFR sekarang pun sudah semakin canggih, sehingga katakanlah dengan kondisi tersebut dia semi atau special VFR pun dia boleh juga terbang. Kalau pesawat instrumen itu memang persyaratannya hanya yang ada di chart atau ada peta penerbangan. Jadi nanti di setiap bandara itu pasti punya peta penerbangan dan requirement minimanya atau persyaratan minima dari sebuah penerbangan IFR ini, sehingga penerbangan IFR ini bisa tetap take off ataupun mendarat dengan selamat. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, misalnya ada delay, ada penundaan pesawat karena alasan keselamatan penerbangan, itu memang memang ad- promosinya adalah untuk keselamatan penerbangan, bukan karena malas-malesan atau bukan karena ternyata nggak kompeten dari sisi pilot ataupun ATC ataupun di balik layar dari airline tersebut, tidak. Tapi memang karena itu semua karena alasan keselamatan penerbangan. Lanjutnya Mbak Widya. Selanjutnya, nah, di sini kalau tadi sudah saya sampaikan ada ICAO, adalah organisasi sipil penerbangan internasional. Kita tuh punya hierarki peraturan di ICAO sendiri. Jadi di ICAO itu sendiri punya hierarki peraturan. Yang pertama CC. CC adalah Chicago Convention 1944. Itulah yang menjadi dasar atau baseline ICAO itu berdiri. Itu ya karena konvensi Chicago tersebut. Nah, setelah CC di bawahnya ada annexes. Annexes ini saat ini sudah ada 19 annexes di seluruh dunia yang dipakai. Ya, itu misalnya membahas tentang bandara, misalnya bandar udara itu ada di aneks 14, misalnya seperti itu. Membahas tentang ATC itu ada di aneks 11. Terus membahas misalnya tentang pesawat udara itu ada di aneks 6, misalnya seperti itu. Misalnya kita membahas tentang security, AFSEC dan sebagainya itu ada di aneks 17 dan lain sebagainya. Dan yang jelas aneks ini ada 19. Aneks tersebut punya turunan lagi. Adalah yang namanya PENS dan SUB. PENS itu adalah prosedur air navigation system dan SUB itu adalah suplemen suplemen dari pelengkap dari ICAO dokumen yang dikeluarkan dari turunan aneksis tadi. Dan yang terakhir adalah guidance material. Guidance material adalah istilahnya hierarki terendah dari peraturan ICAO tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu, itu ICAO adalah peraturan internasional. Bagaimana meratifikasi atau biar Indonesia itu memiliki base apa ya guidance yang sama dengan yang ICAO punya, yaitu punya proses alur
proses terciptanya peraturan nasional dan internasional. Ini saya ambil dari KP Peraturan Dirjen nomor 158. Pertama itu runtutannya apa Bapak Ibu? Jadi nanti IQ itu mengirimkan state letter, IQ state letter, SL ini state letter kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Setelah itu dari Dirjen Perhubungan Udara membuat kelompok kerja. Oh, ada state letter nih. Ada mau revisi aneks 1 misalnya tentang personal licensing misalnya seperti itu. Membuatlah kelompok kerja. Setelah dibuat kelompok kerja itu mau arahnya kemana nih? Bisa itu hanya cuma informasi aja, atau bisa itu hanya permintaan saja, bisa jadi itu memang undangan, bisa jadi penelitian, bisa jadi memasukkan proposal perubahan, baru ada yang namanya approval dan disapproval, disetujui atau tidak disetujui. Baik peraturan itu disetujui di Indonesia atau tidak. Karena ICAO itu memiliki 193 negara anggota, salah satunya Indonesia. Jadi memang Indonesia pun juga harus berkontribusi untuk amandemen atau revisi dari peraturan ICAO. Setelah itu yang terakhir adalah publish atau send, dikirim ke ICAO kembali untuk eh, dilanjutkan ke framework selanjutnya sehingga sampai mencapai suatu dokumen terbaru, entah itu aneksis atau IQOP dokumen. Selanjutnya Mbak Widya, sistem apa yang harus pelajari terkait sistem transportasi udara? Yang pertama adalah aviation safety dan security. Tadi kita membahas Convention Chicago punya aneks Bapak Ibu. Kalau kita ngomong safety, itu titik baliknya adalah bukan titik balik, titik milestone-nya itu ada dari aneks 19 tentang safety management. Nah, safety management aneks 9 tadi punya turunan IQ dokumen 9859 tentang safety management manual. Nah, safety management manual tadi punya turunan yang diratifikasi di Indonesia di Undang-Undang 1 tahun 2009 tentang penerbangan di babnya yang ke-13, memang tentang keselamatan penerbangan. Undang-Undang 1 tadi punya turunan lagi, yaitu Peraturan Menteri 67 tahun 2017 terkait peraturan keselamatan penerbangan sipil atau Civil Aviation Safety Regulation part bagian ke-19 tentang apa? Safety Management atau manajemen keselamatan. Terakhir, mereka diturunkan lagi dari CSR 19 tadi menjadi AC. AC ini bukan air conditioning, tapi Advisory Circular. Advisory Circular 1901 sampai dengan Advisory Circular 19-06. Nah, itu semua sudah ada aturannya. 01, 02, 03, 04, 05, 06. Baik itu untuk safety. Bagaimana untuk security? Security kita punya Annex 17 tentang security. Annex 17 tadi punya turunan di IQ Document Number 10.118 tentang GASP, Global Aviation Security Plan. Sudah itu punya turunan lagi di Undang-Undang 1 tahun 2009 tentang penerbangan di bab ke-14-nya tentang keamanan penerbangan, maaf. Selanjutnya terakhir adalah PM Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2024 tentang apa? Program Keamanan Penerbangan Nasional. Selanjutnya kalau kita ngomong sistem transportasi udara, kita berbicara juga ke navigasian penerbangan. Ada 5 komponen di dalamnya Bapak Ibu. Saya percepat. Yang pertama ada SAR, Search and Rescue, ada AIS, Aeronautical Information Service, ada ATS, Air Traffic Service, ada CNS, Communication, Navigation and Surveillance Service, dan yang terakhir adalah Meteorological Service. Semua itu menjadi satu kesatuan dalam kesatuan navigasi penerbangan dalam pencapaian dari sistem transportasi udara. Lanjutnya, Mbak. Nah, sebenarnya, setelah kita mengenal dari yang namanya eh, air navigation atau navigasi penerbangan, environment protection itu juga menjadi salah satu yang menjadi trending dalam sistem transportasi udara. Tadi saya cuma menggambarkan sedikit tadi terkait jarak pandang. Maksudnya jarak pandang ternyata mempengaruhi ini ya terhadap keselamatan penerbangan sampai ke delay pesawat udara dan sebagainya. Tapi ini environment protection ini yang lebih luas lagi. Ada 4. Kenapa di tengah itu ada Corsia? Jadi Corsia itu ada singkatannya Bapak Ibu. Tapi sebelum ke Corsia, Bapak Ibu harus tahu dulu
apa environment protection itu juga ada aneksnya. Itu ada di aneks 16. Sekarang sudah ada 4 chapter, sorry 4 part. Yang part terakhirnya itu Corsia itu sendiri. Nah, di sini ada apa saja yang dibahas, ada noise, kebisingan, ada local air, LAQ itu local air quality, terus ada juga perubahan cuaca, climate change. Kita tahu sendiri climate change itu juga merupakan eh, menjadi topik yang sangat tren dibahas. IPCC itu adalah organisasi internasional yang membahas tentang climate change, juga sudah sampai membahas perubahan iklim yang saat ini terjadi karena sudah gletsernya semakin sedikit dan sebagainya, sehingga perubahan iklim ini sangat mempengaruhi yang namanya penerbangan. Nah, saya akan membahas local air quality dulu. Jadi ICAO juga sudah memiliki eh, komite, komite yang namanya CAEP. Komite CAEP ini singkatan dari Committee on Aviation Environmental Protection. Nah, CAEP ini mengembangkan standar dan pedoman yang mengatur emisi dari pesawat terbang yang dapat mempengaruhi kualitas udara lokal di sekitar bandara, misalnya seperti itu. Bahkan standar emisi yang di pesawat, yang rekomendasi CAEP ini sudah juga dikeluarkan. Contohnya standar mesin-mesin pesawat, emisi mesin pesawat itu Bapak Ibu, itu oksida nitrogennya atau NOx-nya sudah di harus sudah mencapai standar. Karbon monoksidanya harus mencapai standar. Terus hidrokarbon yang tidak terbakar HC-nya itu harus juga menjadi standar, dan yang terakhir partikel atau PM. Nah, partikelnya juga harus menjadi standar. Ini semua sudah diatur di dalam aneks 16 tadi di volume 2 tentang CAEP ini, local air quality ini tadi. Juga ada emisi gas buang dari bandar udara. Tadi kalau kita ngomong tentang mesin emisi emisi mesin pesawat udara, ada juga tentang emisi gas buang bandar udara. Itu ada GPU dan PGA, ada ground power unit dan preconditioning air. Nah, ini menjadi salah satu yang menjadi sumbangsih lokal air quality di sekitar bandar udara di seluruh dunia yang harus dimanage dan distandarisasi. Nah, Corsia sendiri itu adalah juga badan yang dibentuk oleh ICAO yang singkatan dari Carbon Offsetting and Reductions Scheme for International Aviation. Itu singkatan dari Corsia. Nah, ini Corsia ini memang dibentuk oleh ICAO untuk memanage atau memberikan standarisasi kepada pengaruh pengaruh lingkungan terhadap dunia ini. Pengaruh lingkungannya ini dalam arti aviation ya, Bapak Ibu, aviation environment terhadap di global, termasuk salah satunya tadi local air quality. Nah, selanjutnya kalau kita ngomong noise, noise itu juga sudah diatur juga terkait noise itu sekarang, bahkan dengan adanya pengaturan noise itu juga ada di Aneks 16 volume 2. Itu tuh ada juga noise ini diatur bagaimana mengurangi noise itu dengan balance approach, dengan CCO, CDO, sisi balance approach itu. Jadi Bapak Ibu, pesawat itu sekarang sudah saat ini belum diatur pesawat udara itu rutenya di atas congested area atau enggak. Congested area itu area yang pemukiman. Nah, itulah yang menciptakan noise. Nah, maka dari itu belum diatur. Bagaimana cara pengaturannya? Yaitu dengan jalannya balance approach. Jadi misalnya dia eh, keseimbangan tadi. Jadi rute yang dibuat itu tuh ada sekarang namanya hybrid juga. Hybrid PBN itu dia dibuat di non over congested area. Dia tidak di atas area pemukiman yang bisa menjadikan itu bahaya. Mohon Bukan maaf bahaya ya sih, Pak, lebih tepatnya mohon maaf ya Pak, bagaimana? karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Oh, udah 19 ya. Oke, oke deh. Ya, Oke, saya percepat boleh, boleh boleh Pak. Mbak. Oke, saya percepat ya. Jadi noise itu kebisingan, climate change itu dengan terkait perubahan. Oke, selanjutnya Mbak Widya. Nah, ini perkembangan inovasi dan teknologi Bapak Ibu di penerbangan. Yang paling kiri atas ini adalah Loon, sebelahnya itu pesawat udara tanpa awak Zephyr, mereka berdua di stratosferik. Dia menggunakan apa untuk internet, intinya ngomong seperti itu. Sebelah kanannya ini adalah elektrik atau hybrid
aircraft. Yang kiri bawah ini adalah SAF, ke depan itu kita menggunakan sustainability aviation fuel yang mana memang dari tumbuhan atau limbah bahkan. Terus yang tengah bawah ini adalah urban air mobility atau taksi udara, dan yang paling kanan bawah ini adalah AI atau artificial intelligence di dalam penerbangan. Selanjutnya, modernisasi ATM di seluruh dunia ini sudah ada beberapa. Ada One Sky Australia, Chain ATM itu Kanada, Next Gen itu Amerika, Caesar itu Europe, Eropa, Karas itu Karas itu Jepang, ASBU itu IQ punya, CAATS ini adalah punyanya Cina. Indonesia sekarang sedang mengembangkan yang namanya IMANS, sama sebenarnya sama juga modernisasi ATM. Selanjutnya Mbak Widya, skip aja ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini tadi saya sampaikan ada penumpang dan kargo dan pos. Kalau kita ngomong jasa angkutan udara. Next, next. Dan nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri direct dan indirect air carrier. Jadi nanti ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya tidak langsung. Yang tadi saya sempat sampaikan, ada yang harus transit dulu baru lanjut, itu indirect. Tapi kalau direct itu misalnya tadi yang saya contohkan dari Jakarta ke Jepang, itu salah satu sistem transportasi udara juga. Next. Sama single leg sama multi leg sebenarnya sama, hampir sama. Kalau single leg itu artinya sama dengan direct air carrier, kalau multi leg ini artinya yang sama dengan indirect air carrier. Jadi dia harus transit atau transfer di satu bandar udara. Next. Nah, ini yang tadi saya ngomong, Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu bisa baca sendiri, ada tentang Freedom Agreement. Nine Freedom Agreement ini dari dokumen 9626 part 4. Next. Nah, ini 99 freedom-nya. Nanti Bapak Ibu, nanti akan di-share Mbak ya, Mbak Widya ya, Iya eh, Bapak, nanti akan materinya ya. di-share di grup Bapak. Oke, nanti Bapak Ibu bisa baca tersendiri. Nanti kalau misalnya kurang lengkap nanti bisa ditanyakan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mohon maaf kalau agak molor. Ya Bapak. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya, sangat luar biasa ya Bapak dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang bertanya ya Bapak. Kepada Ibu Nani Tri Utami yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sedikit terkait Andalalin, Pak. Apakah untuk sistem transportasi udara ini memiliki Andalalin layaknya seperti transportasi darat, Pak? Kalaupun ada, itu seperti apa untuk menganalisa dampak dari lalu lintasnya? Terima kasih. Baik Bapak, apakah langsung dijawab apa gimana Bapak? Terserah bagaimana Mbak Widya. Saya jawab langsung Boleh ya, langsung dijawab Bapak. biar nggak Boleh. lupa ya. Iya Oke, oke. Bapak. Jadi Andala Alin itu sama seperti yang tadi saya sampaikan Ibu Nani, ada yang namanya Air Traffic Management tadi. Jadi memang kita memiliki manajemen lalu lintas udara. Jadi manajemen lalu lintas udara tadi bahkan dari sebelum pesawat bergerak pun itu sudah ada manajemennya Ibu Nani. Jadi dia sudah harus membooking slot. Terus nanti bahkan sekarang sudah karena AI tadi, bahkan sekarang lagi dikembangkan, penumpang pun dari rumah sudah bisa memantau lewat handphone. Lewat handphone bahasanya, oh saya berapa menit lagi sih harus boarding? Saya berapa menit lagi sih harus check in? Oh check in saya tinggal berapa menit lagi nih sebelum ditutup. Nah itu menjadi salah satu bagian dari juga air traffic management atau manajemen lalu lintas udara. Nanti masuk ke pesawat udara itu juga akan diatur. Bagaimana sedemikian rupa ada namanya slot time. Nanti saat terbang dia juga diatur dengan separasi ataupun dengan apa namanya estimate point gitu. Jadi nanti kalau di transportasi udara itu Bu, jadi pesawat take off menuju ke bandar udara tujuan itu kan harus ada rutenya, nggak lurus gitu aja Bu ya. Jadi misalnya belok kanan sekian derajat, belok kiri sekian derajat, itu adalah satu pengaturan juga yang harus
diatur di transportasi udara. Termasuk mau mendarat juga. Tadi sudah saya sampaikan, bisa jadi dia holding, harus holding dulu menunggu slot time yang ada di bandara udara tujuan, baru dia landing. Itu salah satu pengaturan lalu lintas yang ada di lalu lintas udara. Jadi ada separasi, air route, airways, airways, separasi, dan juga ada mekanisme holding. Dan juga yang paling penting CCO dan CDO untuk perkembangan yang sekarang ini terkait lingkungan. Terima kasih Bu Nani. Mungkin ada yang kurang? Maaf Pak, mungkin yang saya maksudkan itu untuk analisis dampaknya Pak. Maksudnya baik itu terkait lalu lintasnya maupun terhadap lingkungan di sekitarnya, mungkin di sekitar bandaranya atau apa, atau juga masyarakat mungkin yang ada di sekitar sana. Biasanya kan kalau untuk transportasi darat itu kan Anda lalinnya mencakup dari selain untuk masyarakatnya, entah populasi yang sebelumnya di sana, ataupun juga dengan lingkungannya seperti itu, Pak, yang mungkin saya pertanyakan. Apakah sistem transportasi udara ini juga memiliki analisis dampak lalu lintas yang seperti itu? Makasih. Biasanya kan dia bentuknya perizinan andalalin gitu loh, Pak. Cuman saya masih kurang paham untuk yang bidang transportasi udara, apakah sama halnya seperti yang darat atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Bu Nani. Jadi kalau untuk perizinan dalam tanda kutip spesifik analisa dampak lingkungan tadi misalnya atau dampak lalu lintas itu nggak ada Hmm. Ibu. Jadi nggak ada. Oh iya. Jadi tapi yang jelas untuk perizinan ya belum ada, tapi untuk mengarah ke dampak lingkungan, mengarah ke dampak lalu lintas udara yang semakin padat, itu ada analisanya. Jadi sekarang kita punya karbon kalkulator misalnya seperti itu. Nah, itu Hmm. analisa dampak dari lingkungannya. Bagaimana sih analisa dampak lingkungannya? Kita juga punya yang namanya ACRI. ACRI itu bagaimana kita menganalisa dampak runway-nya. Oh, ternyata dampak runway-nya ini dengan per jam pesawat itu 20 misalnya gitu, landing take off dari satu runway yang sama, ternyata masih muat nih. Kita analisa yuk. Boleh. Atau oh masih kurang nih. Ternyata demand kita lebih tinggi. Kita revisi itu boleh silakan. Tapi lah untuk misalnya keluar AMDAL gitu ya Ibu itu belum belum ada. Oke, siap. Ya, makasih Baik, Bu berarti Nani. mungkin adanya yang terkait untuk misalnya pembangunan untuk bandaranya saja seperti itu berarti baru ada AMDAL-nya ya. Betul, kalau kalau pembangunan bandara wajib Bu, Ibu. Kalau ya untuk Siap. lalu lintas udaranya ini yang belum ada. AMDAL lainnya tidak ada ya. Oke, Belum siap. ada ya. Terima kasih ya. Iya. Makasih Bu Nani. Terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak ada dari Pak Jeffrey yang ingin bertanya, Pak. Mohon Pak Jeffrey aktifkan kameranya, Pak. Halo, selamat pagi Bu. Nah, pagi Pak. Mohon maaf nggak bisa on cam Bu, ini lagi masuk Bu. Oh iya ya baik Pak. Ya Iya, silakan Bapak ingin bertanya iya, Bapak saya silakan. curi-curi kesempatan waktu Bu. Nah baik Bapak. Bapak. Iya, maaf, maaf Bu ya. Ini Iya izin Pak. bertanya Pak Eki. Sebenarnya ada dua itu di kolom chat Pak, tapi saya persingkat aja Pak, mengingat waktu Pak ya. Ah, terkait ini Pak, bagaimana problematika konsumen transportasi udara di negara Indonesia yang kita cintai ini Pak? Terkait solusi khususnya pada sektor penerbangan terdiri dari permintaan reschedule tiket pesawat, uh, permintaan refund tiket, penundaan penerbangan tanpa adanya informasi keterlambatan, tidak mendapatkan kompensasi pembatalan sepihak oleh pelaku usaha travel agent, barang bawaan penumpang, bagasi tidak sampai negara tujuan atau kota tertentu, Pak. Itu bagaimana Pak pencerahan dari Bapak terhadap mengatasi keluhan-keluhan konsumen tersebut? Yang terakhir Pak, terkait pribadi saya Pak, saya memiliki tiket Pak yang sudah dibeli jauh-jauh hari. Namun penerbangan dibatalkan Pak untuk kesekian kali oleh salah satu maskapai tidak disebutkan Pak. Terkait ini Pak, sebenarnya bagaimana kewajiban maskapai penerbangan dalam hal ini terjadi pembatalan penerbangan? Ganti rugi seperti apa yang berhak didapatkan penumpangnya seperti saya Pak? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Pak, Boleh baik terima langsung kasih dijawab Pak Pak. Jeffrey. Oke, boleh saya langsung jawab ya, Iya Pak. Mbak Wit ya. Yang pertama Boleh. terkait konsumen. Terkait konsumen,
eh, sudah ada Pak terkait delay management dan kompensasi tadi yang sudah ada aturannya. Tapi memang kadang-kadang penumpang belum atau masyarakat secara luas belum tersosialisasikan dengan baik terkait kompensasi yang misalnya delay sekian jam dapat apa. Terus misalnya harus dibatalkan pesawat itu dapat apa. Misal katakanlah refund pun itu juga sudah ada ketentuannya. Maskapai bisa jadi lebih strict daripada aturan yang ada di tersebut. Tapi kewajiban maskapai juga harus memberitahukan ke penumpang, baik dalam bentuk misalnya Bapak ke travel agent secara langsung beli langsung di sana itu ya harus dijelaskan di situ. Atau katakanlah Bapak melalui Traveloka, tiket.com itu nanti pasti ada kebijakan refund di situ yang sudah disampaikan oleh maskapai karena kadang-kadang setiap maskapai kebijakannya berbeda-beda. Tapi yang pada dasarnya untuk proses refund dan lain sebagainya itu sudah ada eh, ketentuannya, Pak. Bahkan delay management tadi, misalnya kompensasi kalau misalnya delay sekian jam dapat sekian. Bahkan kalau tidak salah delay lebih dari 6 jam itu dapat uang 300.000. Nah, itu sudah ada aturannya. Itu aturan dari pemerintah bahkan dari Dirjen dan kalau nggak salah Dirjen atau malah Menteri. Itu sudah ada aturannya dan memang memang salah satu gapnya adalah itu yang nggak belum tersosialisasikan dengan baik kepada penumpang. Nah, terus yang kedua juga, kadang-kadang juga nih Bapak ada maskapai yang nakal. Artinya dia sudah tahu delay, tapi dia nggak memberikan kompensasi itu. Terus penumpang berhak nggak untuk meminta kompensasi? Sangat berhak, Bapak. Jadi misalnya saya dulu pernah juga naik pesawat, sudah delay parah segitu, saya yang bahkan meminta kompensasi itu. Kalau sudah pesawat maskapai kita sudah tahu aturannya, kita sudah bisa membuktikan peraturan itu ke maskapai, saya yakin maskapai juga tidak akan bersikeras untuk tidak mau memberikan kompensasi itu. Karena itu nanti bisa dituntut. Kalau kita bilang lebih jauh lagi ya Bapak, itu bisa dituntut. Dan terus yang Iya Pak. kedua Tapi terkait terkadang refund. gini Pak, mohon maaf Pak. Terkadang kita Ya, kasihan bagaimana Pak juga Jim? Pak nengok para pekerja yang seperti di bandara Pak ya. Terkadang juga masyarakat ini kan sikit-sikit kan viral, viral, viral gitu. Tapi dia nggak mengetahui inisiatif pekerja. Kalau pekerja kan setahu saya mengikuti SOP dari pimpinan gitu. Terkadang kan banyak itu beredar video terkait penumpang. Kalau saya sih Pak nggak mau sikit-sikit viral-viral. Karena kan kita pekerja Pak, pengertian lah. Nah, itu bagaimana Pak cara mengatasinya Pak? Terkadang masyarakat ini pun main emosi terus emosinya tinggi kali gitu Pak. Sementara kan para pekerja kan contohnya kayak maskapai Batik Air itu kan kemarin di daerah Medan ya, itu viral itu Pak. Terkadang juga kita kasihin juga nengok tuh perempuan, dia kan bekerja kan sesuai SOP, terus dimaki-maki kan belum tentu salah dia juga Pak. Kan gitu. Saya pengertian juga Pak sama penerbangan gitu. Ini bagaimana solusi dari kebijakan dari pimpinan tokoh masyarakat terus ke penerbangan seperti apa Pak biar enggak terjadi terulang ke episode-episode berikutnya lagi Pak. Terus sama yang terkait porter Pak. Ini kan porter ini kan Pak banyak oknum-oknum yang nakal gara-gara satu dua orang mereka rusak namanya Pak, citra namanya. Nah gitu loh. Yang bikin silet di tas gitu kan. Mohon maaf dia mencuri isi dalam penumpang itu Pak gitu. Itu bagaimana Pak kebijakannya Pak? Supaya rekrutmen ini tegas dari atas sampai bawah Pak. Mohon pencerahannya Pak. Baik, terima kasih. Memang ini kompleks ya Pak Jeffrey terkait permasalahan yang Bapak angkat. Tapi yang jelas gini, kalau untuk proses refund, biar Bapak nggak rumit, sekarang kita sudah punya, misalnya saya menyarankan advice ya menyarankan ke Bapak atau ke Bapak Ibu sekalian kalau misalnya biar nggak rumit itu kita pakai pihak ketiga aja. Artinya kita beli tiket itu mending lewat Traveloka ataupun lewat tiket.com mending seperti itu. Karena katakanlah kita mau komplain itu mending komplain kita itu ke Traveloka biar dia yang menjadi penanggung jawab ke pihak maskapai. Itu satu. Karena kenapa Bapak Ibu Kak? Kalau kita nanti komplainnya di bandar udara, di bandar udara itu customer service-nya pun juga bukan gini, dia bukan penentu kebijakan. Jadi nanti dia harus koordinasi lagi ke pimpinannya. Jadi sehingga alur proses ini yang membuat lama, yang akhirnya juga akan membuat emosi si penumpang. Nah, waktu terus berjalan, akhirnya kayak seolah-olah lupa penumpang ternyata udah masuk pesawat dulu, pesawat udah boarding misalnya seperti itu. Ini sebenarnya nggak boleh dibiarkan.
betul saya setuju dengan Pak Jeffrey. Memang kasihan kalau memang apa-apa diviralkan. Tapi memang sekarang kita kan sudah juga punya undang-undang ITE, artinya hal yang sifatnya bukan mencemarkan nama baik, bukan hoax, itu boleh-boleh saja. Menurut saya malah sekarang mm, media ekstrim media itu malah menurut saya menjadi senjata paling ampuh ketimbang kita menyodorkan regulasi yang memang itu benar gitu Pak Jeffrey. Jadi menurut saya Siap. Tapi cara itu terkadang kasihan juga loh Pak, seorang perempuan gitu kan. Kadang kita melihat gitu kan, masyarakat juga kita salahkan juga. Jangan sikit-sikit viral. Terus gini, kalau mereka memang salah, memang mereka salah gitu. Kan ada solusinya gitu Pak. Jangan asal maki-maki keluarlah kata-kata satwa, kan gak enak juga. Dia viralkan tapi ada kata satwanya, bisa kena juga pidana mereka nah Pak. itu Gitu loh. Terima kasih betul Pak. setuju. Ya, terima kasih. Setuju saya Pak Jeffrey. Kalau kita harus menyampaikan juga dengan jangan jangan maksudnya nggak marah-marah juga nggak menyelesaikan solusi yang menyelesaikan masalah maksudnya. Iya Nggak benar benar berujung benar Pak solusi ya. juga daripada kita malah maki-maki malah akhirnya kan menjadi viral malah kita juga bisa tertuntut kan Pak kalau Bisa kena misalnya Pak kita maki. senjata makan tuan gitu loh Pak Eki. Iya betul Kadang saya betul. nasihatin juga masyarakat Pak, jangan gitu Pak Ibu, jangan asal viral-viralkan. Kalau udah viral emang udah hebat gitu kan, kasihan juga. Coba anak Bapak Betul Ibu betul. keponakan kerja sebagai berikut, bagaimana dia pakan orang, saya bilang. Hukum tabur tuai ada loh Pak, saya bilang. Bisa emosi, cuman Betul. yang elegan gitu, yang berkelas gitu emosi. Ya Makasih Pak betul Eki. betul. Betul. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Insight-nya. Jeffrey atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada yang bertanya Pak di kolom chat. Ibu Syarifah Afizah. Pertanyaannya, bagaimana masa depan sistem transportasi udara terlihat dalam konteks urbanisasi dan mobilitas perkotaan? Dan tentang bagaimana teknologi baru seperti yang kita ketahui drone dan penerbangan elektrik. Apakah mempengaruhi sistem transportasi udara? Mohon dijawab, Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah sedikit memang waktunya nggak cukup. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Memang drone, tapi nggak perlu khawatir sekarang drone kita sudah punya peraturan Menteri nomor 37 tahun 2020 kalau nggak salah, yaitu tentang PUTA, drone atau PUTA pesawat udara tanpa awak itu juga pas kalau mempengaruhi sistem transportasi udara pasti, Ibu. Karena mode atau mode kita itu ada beberapa mode, ada non integrated mode artinya saat ini masih terspirited antara pesawat udara berawak dengan pesawat udara tanpa awak itu masih spirited. Katakanlah dia harus terintegrasi yang dalam satu hal yang sama, integrated, dia harus mempunyai yang namanya publikasi notice to airman. Artinya dia harus mempunyai publikasi bahwasanya oh ternyata dalam suatu cakupan penerbangan pesawat berawak itu ada nyelip satu pesawat udara tidak berawak yang beroperasi di area A dengan radius sekian, dengan lat longnya sekian, misalnya seperti itu. Kalau mempengaruhi sistem transportasi udara pasti. Di IKN itu Ibu kalau Ibu baca berita di IKN itu juga sudah bahkan ke depan akan mengembangkan urban air mobility atau taksi udara. Nah, itu sudah menjadi tren. Nah, selama ini mungkin drone-nya Bapak Ibu sekalian sudah tahu memang belum ada di Indonesia peraturan drone yang dengan berat di atas 25 kilo. Memang belum diatur. Tapi ke depan itu menjadi challenge dan juga opportunities. Artinya kesempatan juga pemerintah untuk mengatur itu sehingga urban air mobility ataupun jenisnya itu bisa terbang dan bisa diperbolehkan untuk terbang di Indonesia. Kemarin ada drone Korea yang masuk ke Indonesia tapi belum boleh terbang. Padahal itu challenge-nya sangat bagus untuk ke depan. Termasuk tadi yang Ibu sampaikan ada yang namanya hybrid atau electric aircraft. Ya itu juga sekarang juga sudah apa namanya sudah sudah lagi tren. Jadi sudah ada dua maskapai yang menggunakan electric aircraft ini. Nah, itu menggunakan baterai, Ibu. Jadi dia memang pure menggunakan baterai, tidak lagi menggunakan bahan bakar. Kalau hybrid itu masih campuran, dia menggunakan bahan bakar juga menggunakan baterai. Tapi komposisi atau karbon yang dihasilkan baik monoksida atau dioksida yang dihasilkan dari fuel yang hybrid aircraft tadi itu tidak sebanyak dengan konvensional.
Nah, inilah yang menjadi sistem transportasi udara tadi juga akan menjadi lebih baik ke depannya. Bahkan IQ sudah punya misi di tahun 2050 itu zero net carbon. Artinya diproyeksikan di tahun 2050 itu di nol karbon, nol emisi karbon. Nah, inilah yang menjadi dasar memang perkembangan teknologi ini harus secara terus-menerus kita up to date sehingga sistem transportasi udara ini tidak semakin sempit malah semakin luas challenge-nya dan opportunities-nya. Saya rasa itu siapa Mbak Widya? Maaf, Bu Syarifah Afiza, Bapak. Bu Syarifah ya. Mungkin seperti itu Bu Syarifah. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan terakhir ya, Bapak dari Pak Mimit. Yang pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah dalam mengelola transportasi udara dan apakah transportasi udara bisa mempengaruhi perkembangan perekonomian? Mungkin bisa dijawab, Pak. Oke, kalau itu pasti Bapak Ibu. Bahkan sekarang kalau Bapak Ibu juga baca ada sekarang kita perhubungan itu nanti akan berkolaborasi dengan ekonomi kreatif dan pariwisata. Menko Menteri Perekonomian dan Pariwisata. Yang pasti otomatis dengan adanya ini pasti akan juga akan ada dampaknya lah. Saya nggak ngomong menambah, akan ada dampaknya dengan pendapatan negara. Karena kenapa? Dengan adanya penambahan, maksudnya pariwisata masuk ke dalamnya, pajak pasti juga otomatis bertambah. Satu, yang kedua juga akan nanti destinasi-destinasi wisata yang istilahnya yang digemari masyarakat di Indonesia juga akan semakin meningkat. Sehingga otomatis pendapatan juga bertambah. Nanti ada kalender event misalnya di Padang, nanti kalender eventnya ada Tabui itu nggak salah Tabui misalnya atau di mana di Toraja nanti ada tarian apa di sana kalender eventnya ini nih. Nah itu nanti akan juga pasti meningkatkan pendapatan negara baik dari situ dari sisi kepariwisataan baik dari sisi perhubungan. Saya rasa seperti itu. Dan kalau konsentrasi pemerintah terhadap transportasi udara, saya rasa sampai sejauh ini sudah baik. Memang ada harus yang segera digalakkan. Contoh Undang-Undang Penerbangan saat ini sudah 15 tahun belum pernah direvisi misalnya seperti itu. Nah, ini alangkah baiknya dan harusnya segera direvisi karena sudah banyak peraturan yang harus diubah semakin lebih baik. Ada juga yang harus dihapus sudah nggak relate dengan fakta yang ada sekarang dan ada juga harusnya ada penambahan baru terkait aturan-aturan yang sudah ada di undang-undang penerbangan. Tapi untuk peraturan menteri, peraturan dirjen, saya rasa sejauh ini up to date dengan adanya perkembangan yang juga ada di peraturan internasional yang di ICAO. Mungkin saya rasa itu Pak Mbak siapa Mbak? Pak Mimit, Pak. Pak Mimit ya. Baik, Bapak, Ada dengan lagi? pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula acara kita. Terima kasih kepada Pak Eki yang telah memaparkan materinya kepada kita. Sebelum acara ini berakhir, saya sebagai host mengingatkan kepada Bapak Ibu, mohon absen diisi ya Bapak Ibu yang telah dibagikan pada kolom chat. Dan sebelum acara ini kita akhiri, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita sesi dokumentasi dulu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya di pada webinar kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Eki Widya Atmaka. Mungkin saya selaku host pamit undur diri. Apa ada kesalahan kata? Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Widya. Ya Pak, sama-sama. Ya izin ya. Mohon pada Bapak Ibu yang bertanya tadi meninggalkan nomor ponselnya di kolom chat Bapak Ibu untuk ditransfer pulsanya. Terima kasih Bapak Ibu.